Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Tri Rahayu Utami, hari ini mau sharing soal mengenal metode Montessori ya. Metode Montessori ini sebagai metode pembelajaran untuk mengoptimalkan kecerdasan anak. Sedikit perkenalan dari saya ini adalah ibu dari 3 orang anak. Saya punya online bookstore namanya Kibookstory, dan betul seperti yang tadi dijelaskan, saya punya grup sharing di grup WhatsApp. Nah, biasanya hari Kamis ini saya sharing Montessori-nya di sana. Tapi karena kebetulan hari ini ngisi di sini, jadi kata saya, kita sharing-nya di webinar aja ya, pindah, kayak gitu. Selanjutnya saya pernah berpengalaman juga, menjadi staf bimbingan konseling, dan saat ini, saya sebagai pegiat literasi ya, jadi banyak mengajak orang tua supaya mau untuk, banyak membacakan buku untuk anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat kondisi saat ini, kondisi pandemi saat, COVID-19 ini sejak 2020 ya, Maret 2020 itu masih ada sampai sekarang hingga hari ini. Nah, walaupun masih dalam pandemi nih, pembelajaran, untuk pendidikan anak kan tentu harus tetap berjalan ya. Nah, ada sebagian orang tua yang bingung nih, perihal bagaimana ya pendidikan untuk anak, ketika anak-anak tuh tidak bisa pergi ke sekolah. Padahal, sebenarnya anak mau belajar di sekolah secara, tatap muka gitu ataupun anak, sekolah di rumah secara maya, diperlukannya keterlibatan peran orang tua untuk membantu anak-anak belajar. Jadi sebetulnya, ini apa ya, ke mindset juga sih bahwa sebenarnya sama aja kok, anak mau sekolah, karena, kita sebagai orang tua itu harus, terlibat ke dalam pendidikan anak. Jadi jangan sampai kita melimpahkan tanggung jawab pendidikan kepada satu lembaga tertentu, karena, mmm, sesungguhnya kan pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita ya, sebagai orang tua. Nah, konsep Merdeka Belajar juga kan, jadi kita disimpulkan bahwa anak bisa belajar di mana aja. Jadi mau sekolahnya di sekolah mau belajarnya di sekolah, mau belajarnya di rumah tuh sebenarnya, harusnya sih sama aja, karena setiap sudut di rumah kita juga area bermain dan belajar kok buat anak gitu. Jadi orang tua tuh jangan sampai bingung, gimana ya, menemani anak, saat belajar di rumah, karena kita sebetulnya bisa kok mengajak anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Nah, gimana caranya? Dengan bermain. Nah, mengoptimalkan kecerdasan anak dengan bermain. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang kita tahu ya, dunia anak itu kan, adalah dunia bermain. Nah, faktanya anak itu banyak belajar banyak hal ketika mereka bermain. Maka, bermain itu sangatlah penting bagi perkembangan anak. Nah, kenapa sih, kok anak bisa jadi cerdas ya dengan bermain? Nah, karena ketika anak bermain itu kan mereka tuh merasakan, perasaan yang bahagia gitu, sehingga informasi yang kita sampaikan kepada anak ketika mereka sedang kondisi psikisnya itu bahagia, akan lebih dapat diterima dan diserap dengan secara sukarela gitu. Jadi, proses belajarnya akan lebih mudah. Nah, akhirnya timbul pertanyaan kan, bermain seperti apa sih yang sebenarnya bisa mengoptimalkan kecerdasan anak? Nah, permainan yang bisa mengoptimalkan kecerdasan anak ini adalah permainan yang bisa menstimulasi banyak aspek pada anak. Aspek apa aja sih? Nah, di antaranya adalah aspek motorik, aspek sensori, linguistik pada anak, kognitif, dan aspek-aspek lainnya. Nah, semua aspek pada anak tersebut dapat distimulasi, salah satunya adalah dengan permainan yang menerapkan metode Montessori. Nah, apa sih, Montessori itu? Nah, Montessori itu adalah sebuah metode pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori, berdasarkan hasil penelitiannya di sekolahnya, yaitu namanya, eee, Casa dei Bambini ya, bahasa Italia yang artinya, children's house. Penelitiannya itu dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, jadi di metode Montessori ini, memiliki pendekatan bahwa,
pendekatannya berpusatnya pada anak ya. Karena kalau yang kita ketahui selama ini kan, eee, anak-anak itu di sekolah itu, sebagian besar ya berpusat pada guru. Jadi guru yang selalu memberikan input, guru yang selalu, memberikan, guru yang selalu berbicara, guru yang selalu, memilihkan, "Sekarang kita mau ngapain ya?" Seperti itu. Nah, kalau di metode Montessori tidak, kita lebih berpusat kepada anak dan membebaskan anak, bukan membebaskan ya, memberikan ruang kepada anak untuk, hari ini mau belajar tentang apa, gitu. Nah, dibebaskan kalau di metode Montessori. Nah, metode Montessori ini juga mendukung pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi, tahapan anak dalam Montessori itu dalam perkembangan anak itu kan berbeda-beda ya. Nah, nanti belajarnya juga akan berbeda. Mungkin area pembelajarannya sama, tapi nanti tingkat kesulitannya akan berbeda di antara satu usia dengan usia yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang paling penting dari metode Montessori ini adalah filosofinya. Kenapa penting? Karena dengan memahami filosofi Montessori, ini akan memudahkan kita untuk memandang anak dan memahami cara untuk bagaimana sih harusnya untuk memperlakukan mereka. Nah, filosofi Montessori-nya sebetulnya ada banyak ya, saya share aja beberapa. Yang pertama itu adalah the absorbent mind. Jadi, anak memiliki pikiran yang mudah menyerap segala informasi seperti spons atau kamera. Jadi, karena anak pada usia dini itu memiliki, kemampuan menyerap dengan cepat, maka, kita harus, mengoptimalkan nih potensi, mereka menyerap informasi dengan cepat itu dengan menstimulasi dengan optimal, supaya, kecerdasannya juga bisa optimal dan, jadi terstimulasi dengan, optimal gitu kecerdasannya. Yang kedua adalah sensitive period, yaitu merupakan periode sementara dalam kehidupan anak, ketika minat anak terfokus pada perkembangan keterampilan atau pengetahuan tertentu. Jadi, periode sensitif ini ada beberapa ya, di antaranya misalnya, anak usia 0 sampai 6 tahun itu dia lagi fokus ke language, anak 1 sampai 4 tahun itu dia fokusnya di belajar berjalan. Jadi, sensitif gitu periodenya. Jadi, anak di periode tertentu itu mereka belajar, sesuatu gitu. Kadang ada yang, belajar beberapa aspek atau, bertahap, seperti itu. Selanjutnya adalah follow the child atau memberikan, ruang kepada anak untuk memilih kegiatan apa sih yang mau mereka lakukan. Seperti yang tadi dibilang ya, jadi kita memberikan ruang kepada anak, hari ini mau belajar tentang apa ya, gitu. Jadi mereka pilih mainannya sendiri dan, kita akan fokus di belajar yang mereka inginkan, gitu. Selanjutnya adalah, prepare environment. Jadi kalau di metode Montessori ini kan kita, siapkan segala sesuatunya ya, sebelum kita mulai ngajak main anak, jadi kita siapkan dulu nih, hari ini mau belajar apa, disiapkan dulu, alat-alatnya, area kerjanya, bahan-bahannya yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itu nanti akan mendukung anak untuk, ketika kita sudah memperagakan, cara mainnya seperti ini, nanti anak udah bisa sendiri gitu. Jadi betul-betul disiapkan, lingkungannya untuk mendukung anak supaya bisa bereksplorasi sendiri. Filosofi Montessori yang selanjutnya adalah, respect to the child. Jadi menghargai setiap proses belajar yang anak lakukan. Tadi juga udah sempat dijelaskan ya, jadi, kita harus, menghargai. Jadi anak misalnya kan kita tiap main tuh, beberapa kadang ada goals-nya ya. Misalnya ketika, kita belajar practical life misalnya anak disuruh menyendokkan air ke gelas kosong misalnya, terus anak belum bisa. Nah, nggak apa-apa, kita tetap hargai bahwa, mereka udah mau berusaha untuk melakukan hal itu juga udah bagus gitu. Jadi, tetap kita hargai apapun yang anak lakukan selama proses pembelajaran. Selanjutnya adalah providing purposeful, activity. Jadi, setiap permainan itu kita set ya, jadi ada yang,
fokusnya nanti di aspek sensori misalnya, atau fokusnya di apa namanya, keterampilan anak sehari-hari gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya, help me to do it with myself. Jadi, membantu anak untuk dapat melakukan aktivitasnya secara mandiri, setelah ditunjukkan bagaimana caranya. Jadi, kita tidak jadi kalau di metode Montessori itu kita tidak hanya, memerintah, tapi kita juga menunjukkan bagaimana cara untuk, memainkan, mainan ini gitu misalnya. Jadi setelah kita mainkan, kita tunjukkan, show, lalu kita, berikan, kepada anak, "Silahkan dicobain, cara mainnya kayak gini, coba sekarang cobain sendiri," gitu. Jadi kita membantu mereka supaya mereka bisa melakukan hal tersebut secara mandiri. Selanjutnya proses not result, yaitu fokus pada pembelajaran yang dilakukan oleh anak, bukan, berfokus pada hasilnya. Tadi udah disampaikan ya, hampir sama dengan respect to the child. Nah, ini adalah, kurikulum atau area pembelajaran yang ada di Montessori. Yang pertama ada practical life, kegiatan keterampilan hidup sehari-hari, sensorial atau kegiatan stimulasi, 8 indera sensori, lalu ada language, kegiatan berbahasa, lalu ada matematik, kegiatan yang berhubungan dengan konsep matematika, dan culture, kegiatan yang dapat mengenalkan anak dengan lingkungan sekitar mereka. Nah, kalau di Montessori sebenarnya aslinya ya, dari, Maria Montessori-nya sendiri itu sebenarnya hanya ada 5 area pembelajarannya. Tapi kalau kita di Indonesia kan, mayoritas agama Islam ya. Jadi kita masukin juga nih bisa, masukin Islamic Studies, kegiatan yang berhubungan dengan pengenalan agama Islam, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita masukkan Islamnya, tapi, tetap menggunakan prinsip-prinsip dari Montessori, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, tentang, eee, area pembelajaran yang tadi kita sudah sempat bahas sedikit di awal tadi. Nah, yang pertama itu adalah practical life, yaitu kegiatan yang meliputi keterampilan hidup sehari-hari. Nah, kegiatan ini diberikan kepada anak setidaknya untuk, tujuan 4 hal dasar. Yang pertama itu adalah order, anak bisa memahami perintah. Yang kedua adalah concentration, yakni anak bisa fokus pada aktivitas yang sedang dilakukan. Yang ketiga adalah coordination, yaitu adanya koordinasi antara anggota tubuh anak dengan, aktivitas yang sedang dilakukan. Yang keempat adalah independence, yaitu anak bisa melakukan, semua kegiatannya untuk melatih kemandiriannya. Jadi memang, yang pertama ini kita kan, nanti ini ngaruhnya ke nanti pas di sekolah sih. Anak itu kan harus bisa memahami instruksi dari yang gurunya sampaikan. Nah, kita udah coba nih dilatih di rumah, untuk supaya anak bisa memahami, perintah dari, yang kita udah coba dilakukan di rumah gitu. Nanti ketika di sekolah dia sudah terbiasa. Nah, contoh permainannya seperti apa sih di area, practical life? Ini ada beberapa ya, yang pertama itu ada menuang air. Jadi nanti kita siapkan, apa ya, tray itu apa ya, nampan nampan atau baki, atau pokoknya alas alas kerja mereka gitu, lalu siapkan juga tekonya, lalu siapkan juga, gelasnya atau, wadah apa gitu ya, supaya bisa untuk menampung airnya. Lalu bisa pakai corong, bisa enggak, nanti, tinggal kita beritahukan kepada anak, "Nak, ini ada teko isinya air, kita tuangkan ya ke gelas," misalnya. Nanti, Bunda contohkan terlebih dahulu, cara menuangkannya seperti ini ya, dituangkan airnya masuk ke gelas, seperti itu. Nanti setelah anak sudah melihat, bagaimana kita menunjukkan caranya, lalu, berikan anak kesempatan untuk bisa melakukan hal itu sendiri. Nah, nanti jangan lupa karena ini practical life, ada beberapa rule ya yang perlu dijelaskan kepada anak.
nanti bilangin aja misalnya, nanti pas nuangin jangan sampai tumpah ya airnya gitu. Nah, kalau misalnya tumpah gimana? Nanti kalau misalnya tumpah, dilap airnya. Nah, nanti disediakan juga misalnya kayak lap kecil atau tisu misalnya di sebelah anak. Nanti ketika misalnya dia sedang praktek, menuangkan airnya dan tumpah, nanti dia bisa langsung mengelapnya sendiri seperti itu. Jadi di sini juga kita melatih tanggung jawabnya ya. Bagaimana ketika anak melakukan hal ini, lalu ada kesalahan misalnya, lalu dia bisa memperbaikinya seperti itu. Nah nanti ini juga jadi gimana ya? Saya pengalaman sendiri sih. Jadi ketika anak sudah bermain ini, terus nanti misalnya dia lagi minum nih, lagi minum tuh kan kadang suka kayak buru-buru gitu ya ngambil air dari dispenser atau pas lagi dia minum gitu. Terus ternyata airnya tumpah ke lantai, anak tuh langsung automatically ngambil lap, lalu dilap si tumpahan airnya. Gitu. Jadi benar-benar contoh permainan practical life ini benar-benar nanti sama anak tuh akan terpakai sekali di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Jadi kita selain main-main gitu ya sama anak, kita juga mengajarkan bahwa tanggung jawab juga, mengajarkan kemandirian juga dari hanya satu permainan ini saja. Contohnya gitu. Belum lagi jika kita mengajak anak untuk bermain di permainan yang lainnya. Kayak gitu. Nah, permainan yang selanjutnya di practical life itu ada menyendok beras. Ini sebenarnya nggak harus beras sih. Dan berasnya juga nggak harus warna-warni kayak gini sih. Ini mah namanya rainbow rice ya. Boleh warna-warni, boleh enggak. Mau pakai makaroni juga bisa. Pakai bahan lain pokoknya bisa deh. Yang solid gitu ya. Yang padat gitu bahannya bisa. Nanti dikasih instruksi ke anaknya itu, Dek nanti kita sendokkan berasnya dari sini ke wadah yang kosong ya. Lalu kita tunjukkan caranya seperti apa. Lalu kita berikan kesempatan kepada anak untuk melakukan hal tersebut. Kayak gitu. Nah, ini kan dia jadi belajar megang sendok, belajar untuk memindahkan sesuatu ke tempat yang lain gitu. Nah, nanti ini kepakai juga waktu untuk support dia bisa makan sendiri gitu. Nah, nanti sama sih kayak yang tadi menuang air ya, kalau misalnya jangan sampai tumpah. Kalau misalnya ada yang jatuh berasnya dibersihin ya, kayak gitu. Sama. Nah, selanjutnya yang di practical life selanjutnya itu ada yang namanya mencapit benda. Jadi nanti kita sediakan alat capitan. Kalau di Montessori namanya tweezer. Kalau nggak ada bisa pakai kayak apa ya capitan di rumah atau pakai sumpit juga bisa. Tapi kalau kalau anak masih yang kecil sih belum bisa ya pakai sumpit ya. Kalau misalnya dia udah terlatih gitu pakai capitan, nanti bisa naik ke dia pakai sumpit gitu. Jadi emang ada level-levelnya untuk usia tertentu. Jadi ini sama dicapit aja, lalu dipindahkan ke tempat yang lain seperti itu. Ini untuk melatih ini ya motorik halus anak. Jadi jari-jarinya gitu kan ketika dia mencapit, yang terlatih adalah motorik halusnya gitu. Permainan selanjutnya ada transfer air dengan pipet. Nah, ini kalau pakai pipet tuh sebenarnya udah level tinggi ya untuk anak yang sudah agak besar. Nah, untuk pertama sebenarnya bisa pakai sendok dulu, bisa pakai sendok, bisa pakai kayak wadah kecil gitu untuk transfer dari tempat yang dari wadah yang satu ke wadah yang kosong yang lainnya gitu. Nah, kalau pakai pipet itu kan jadi konsepnya pipet itu kan unik ya. Jadi kita masukin dulu pipetnya, enggak pencet dulu, baru masukin ke dalam air, terus dilepas, baru airnya bisa masuk kan. Airnya bisa masuk, pindahkan ke tempat yang kosong, baru dipencet nanti airnya keluar. Nah, kayak gitu tuh agak sebenarnya kalau untuk anak tuh anak berapa ya 3 tahun gitu masih sulit sih. Nanti kita coba setelah dia udah bisa udah bisa mindahin airnya pakai sendok,
bisa pakai centong juga gitu, nanti nanti udah agak gede kita coba pakai pipet. Nah, untuk transfer air dengan pipet ini untuk melatih motorik halus juga ya. Oh ya, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih kita harus melatih motorik halus? Nanti, berpengaruhnya ke kemampuan anak untuk menulis. Jadi, kita tuh kan tidak boleh serta-merta memberikan pensil kepada anak, di usianya, waktunya menulis ya. Misalnya, selama ini nggak pernah ngapa-ngapain, terus nanti, bulan depan mau sekolah, baru kita kasih, pensil lalu nyuruh nulis huruf sama angka gitu, nggak bisa. Jadi kita memang harus melatih, motorik halusnya dari sejak dini gitu. Nah, caranya adalah dengan melakukan, hal-hal seperti ini di practical life ini gitu, di permainan-permainan yang, menyenangkan tapi, bermakna gitu buat anak. Nah, area pembelajaran selanjutnya itu adalah, sensorial. Jadi kegiatan ini menstimulasi 8 indera sensori. Jadi, kalau misalnya kita tahunya panca indera, panca kan cuma ada 5 ya. Nah, sebenarnya bukan hanya 5 sih, ternyata ada 8. Apa aja? Itu yang pertama adalah sentuhan, smell atau penghiduan, lalu pendengaran, ada perasa juga, penglihatan, berat benda, bentuk benda, dan suhu. Nah, seperti apa permainannya? Ini saya permainannya contoh-contoh aja ya. Kalau dibahas semua sepertinya akan banyak sekali. Nah, yang pertama, untuk mengenal konsep tekstur halus dan kasar, dan juga basah kering ya. Kita bisa menggunakan spons. Jadi kan spons itu, ada 2 sisi ya, sisi yang hijaunya itu yang kasarnya, sisi yang kuningnya itu yang, lembutnya. Nanti kita bisa kasih tahu anak, "Nak, ini namanya spons, coba pegang deh, yang sisi ini ternyata kasar ya," gitu. Yang di sebaliknya, "Ini teksturnya halus ya," kayak gitu. Nanti kita bawa air, bawa airnya boleh diwarnain pakai pewarna, boleh supaya lebih menarik, enggak juga nggak apa-apa. Nanti kita masukin tuh sponsnya, nanti kan airnya menyerap tuh ke spons. Nah, airnya menyerap ke spons, terus, suruh anak pegang, lalu, kita coba peras, gitu. Nanti, oh kalau misalnya airnya masuk ke spons itu berarti jadi basah, gitu. Tapi ketika kita peras, si sponsnya airnya, apa namanya, jadi, tumpah gitu dari sponsnya. Jadi dari sebelumnya yang kering jadi basah, terus jadi kering lagi seperti itu. Jadi anak belajar, konsep tekstur halus kasar juga basah kering dari, hanya main spons gitu, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya, kita juga bisa, mengenalkan permainan mengenalkan konsep panas dingin dengan permainan ini botol. Jadi kita sediakan botol, eee, 2 atau 3 boleh. Jadi yang satu diisi air biasa, yang satu diisi air hangat, yang satu diisi air dingin. Nanti anak disuruh pegang, "Nah, ini dingin, ini hangat, yang ini, biasa." Atau boleh juga dingin sama panas aja gitu boleh. Nggak panas ya, maksudnya hangat gitu, hangat yang bisa dipegang sama anak gitu. Nah, nanti kita, itu juga mengenalkan kepada anak bahwa, "Oh, ini namanya panas, oh ini namanya dingin," seperti itu. Permainan Montessori selanjutnya di area sensorial ya, ini ada namanya smell battles. Jadi nanti kita bisa, mmm, kita kan kalau masak tuh suka dikasih aroma-aroma gitu ya. Nah, itu kita pakai untuk, pembelajaran buat anak. Jadi nanti kita siapkan, si apa namanya, serbuk-serbuk yang wangi-wangi itu, nanti kita kenalkan sama anak, "Nak, ini wangi vanila, nah ini, wangi kapulaga, nah ini wangi," apa misalnya bunga gitu segala macam. Nanti, bisa pakai gambar juga bahwa, "Ini kapulaga tuh warnanya gambarnya kayak gini loh, vanila tuh, gambarnya seperti ini loh," kayak gitu. Tapi intinya dia, dihirup di hidu gitu aromanya supaya dia tahu bahwa, oh ternyata aroma sesuatu itu seperti ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya, kita bisa mengenalkan rasa. Caranya pakai, bahan-bahan yang ada di rumah aja ya, bisa pakai gula, bisa pakai apa namanya, garam untuk yang asinnya.
Itu bisa pakai kopi buat yang, pedasnya, bisa pakai asam juga buat yang asemnya gitu. Nanti anak suruh coba, "Nak ini, coba rasain deh." Misalnya, "Oh, ini namanya gula, rasanya apa, manis," gitu. "Oh, ternyata rasa kayak gini tuh namanya manis," kayak gitu. Nanti, "Coba ini apa, kopi, coba rasanya gimana?" "Ah, kopi mah pahit," misalnya kayak gitu. Nah, nanti setelah, anak mencoba rasanya, boleh ditanya, sukanya rasa yang mana misalnya. Biasanya anak-anak jawabnya suka yang manis sih. Terus nanti ditanya juga yang nggak sukanya yang mana, biasanya mereka jawabnya kopi, gitu. Nah, selanjutnya kita, ke language ya. Jadi, ini kegiatan berbahasa yang meliputi bahasa lisan, membaca, dan menulis. Nah, menurut Mentosari, berbicara merupakan sifat dasar manusia, dan manusia memerlukan bahasa untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain atau dengan hal-hal di sekitarnya. Nah, karena kita ingin memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain, maka semakin baik kemampuan berbahasa seseorang, semakin baik pula orang tersebut menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dan memahami apa yang orang lain sampaikan. Jadi, goalnya kan sebenarnya, kita ngerti apa yang orang lain sampaikan dan orang lain mengerti apa yang kita sampaikan, seperti itu kan kalau di bahasa. Jadi, nah itu juga ini juga harus dilatih karena anak anak itu tidak serta-merta dia bisa berbicara begitu saja, tapi harus distimulasi. Oleh karena itu, di awal kehidupannya, bahkan saat di kandungan ya, kita sudah bisa loh sebenarnya, waktu lagi hamil tuh, kita bacakan buku, untuk dia ketika kita lagi hamil, karena mereka bisa dengar kok dari dalam, kandungan itu mereka bisa dengar. Lalu, setelah lahir juga dibacakan buku gitu, Kak, juga itu bisa banget. Terus didengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti itu untuk menstimulasi pendengarannya, dan otaknya gitu bisa juga. Tapi intinya, yang di language ini jadi kita bacakan buku, terus ajak ngobrol, itu memang basic sekali sih di stimulasi area bahasa ini. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, "Gimana ya cara mudah supaya anak, bisa terstimulasi kemampuan bahasanya?" Ya sering ajak ngobrol aja. Lalu selanjutnya adalah dibacakan buku, itu mah basic ya. Nah, untuk kita bermain-mainnya dengan anak, kita bisa menggunakan pasir. Nah, nanti ini juga bisa membantu kita ketika mengenalkan, apa namanya, huruf, bisa mengenalkan huruf atau angka gitu ya. Nanti untuk membaca, jadi nanti kita sediakan pasirnya. Nanti suruh anak tracing, tracing itu apa ya, apa namanya, ya tracing tahu kan ya, apa ya bahasa Indonesianya, ya itulah pokoknya, ditelusuri gitu, ditelusuri, oh cara bikin ini namanya "i" gitu, kita buat di si pasirnya. Nah, pasirnya ini kalau misalnya apa namanya, nggak perlu pasir di pantai ya, sebenarnya boleh berkreasi juga pakai garam, dicampur sama pewarna. Nanti dicampur tuh sampai warnanya, apa namanya, tercampur dengan baik, lalu dijemur tuh di, bawah matahari sampai kering. Nah, itu adalah pasir DIY yang bisa kita pakai. Kalau pakai pasir kinetik gitu juga bisa, boleh. Boleh pasir apa aja, pokoknya apa aja yang ada di rumah juga bisa gitu digunakan. Nah, seperti itu ya, nanti ini bisa dijadikan untuk, pembelajaran juga mengenalkan huruf atau angka kepada anak. Selanjutnya ini ada, untuk, language ya, ada namanya secret bag. Jadi nanti kita bawa kayak tas kain gitu ya yang simpel, nanti kita masukin tuh barang-barang yang ada di rumah, misalnya apa ya, sisir, ikat rambut misalnya, terus misalnya mainan, mainan balok, mainan apa misalnya boneka kecil atau kunci gitu, kunci motor segala macam masukin ke ke bag-nya, lalu kita main sama anak, "Eh, Nak, kita main secret bag yuk," atau apa ya namanya Indonesianya, tas rahasia gitu. "Eh, kita main tas rahasia yuk, ah, tas rahasia tuh apa sih, Bunda?" Gitu. Nanti kita siapin nih area kerjanya, bisa pakai kain gitu ya,
Bisa pakai kain, nanti kainnya dibentangkan, lalu kita keluarin satu-satu. Ini namanya sisir, simpan di alas tersebut, diperlihatkan bendanya lalu disimpan. Dek, ini namanya ikat rambut ya, gitu, simpan. Dek, ini namanya apa namanya? Apa misalnya kunci. Dek, ini namanya apa gitu. Keluarin semuanya dari dalam tas. Lalu nanti anak suruh sebutin juga kan, Dek, ini apa namanya? Sisir misalnya. Oh, ya bagus, betul. Nah, ini apa namanya? Kunci gitu. Nah, kayak gitu. Jadi permainannya kita menyebutkan terlebih dahulu bendanya apa, lalu kita tanya ini apa, nanti yang terakhir, Dek, kunci mana? Gitu. Nanti suruh anak untuk menunjukkan. Nah, ini juga apa namanya cara untuk menstimulasi kemampuan berbahasanya ya. Jadi anak-anak tuh bisa jadi kayak cepat hafal gitu dengan benda-benda yang di sekitarnya dengan pakai metode ini. Namanya 3 lesson period. Caranya pakai secret begini permainannya. Gitu. Selanjutnya di permainan Montessori ini yang language itu ada ini ya, flashcard dan matching animal figure. Jadi teman-teman pasti di rumah punya deh apa namanya? Mainan binatang yang animal figure ini. Nah, nanti sediakan aja gambarnya, terus nanti anak suruh apa mencocokkan mana sih yang gambarnya yang sesuai dengan si binatangnya. Nanti disebutkan binatangnya namanya apa kayak gitu. Sambil mencocokkan, sambil mengenalkan binatangnya, sambil anak ngomong juga apa nama binatangnya apa. Jadi selain apa namanya kosakatanya juga bertambah, anak juga jadi mengenal berbagai macam binatang seperti itu. Ini bisa diterapkan untuk mengenalkan apa aja ya, kayak buah gitu, terus sayuran kayak gitu bisa. Selanjutnya itu adalah printable dan matching words. Jadi kalau tadi pakai animal figure, ini pakai kata-katanya. Jadi di printable-nya misalnya ada warna hijau, nanti kita simpan si kata-kata yang hijau. Ini namanya apa? Keledai gitu tulisannya gitu. Seperti itu yang di language. Selanjutnya untuk area pembelajaran matematik, ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan konsep matematika. Di antaranya adalah berhitung, mengenal simbol, sistem desimal, dan operasi bilangan. Nah, menurut Montessori nih, mengenalkan matematika pada anak itu pada dasarnya adalah dari konsep konkret ke abstrak. Jadi sebelum anak diajarkan konsep simbol angka atau mengajari anak untuk hitung-hitungan kayak menjumlahkan atau mengurangi atau perkalian gitu. Jadi kita kenalkan terlebih dahulu konsep kuantitasnya. Jadi jangan ujuk-ujuk Kak, 1 tambah 1 itu sama dengan 2 loh. Jangan kayak gitu dulu, tapi kita apa namanya? Tunjukkan bahwa satu itu seberapa banyak sih satu gitu saat ada bendanya ada satu buah kayak gitu. Nah, bagaimana cara bermainnya? Nah, kita bisa pakai ini ya. Kita bisa mengenal kuantitas itu pakai pom-pom. Sebenarnya nggak harus pakai pom-pom sih, bisa pakai apa aja ya yang ada di rumah. Pokoknya yang bentuknya ada banyak itu bisa pakai Lego misalnya. Kalau misalnya ada Lego yang kecil-kecil itu yang warna-warni itu bisa juga pakai. Jadi nanti kita gambar ulatnya. Terus ulat itu kan ada apa sih namanya buku-bukunya gitu ya dibuat juga. Jadi ada yang dari 1 sampai 10 gitu atau 1 sampai 9 misalnya. Nanti anak disuruh nyimpen si Legonya atau pom-pom ini sampai si bulat-bulatannya habis. Nah, nanti kita hitung kan sambil anak nyimpen sambil anak hitung ya 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Oh jadi ini ada berapa jumlahnya? Ada 4 gitu. Nah jadi anak tuh belajar kuantitas bahwa oh 4 tuh segini banyak gitu kurang lebih. Nah ini juga kita kan konsepnya dari konkret ya. Jadi kita harus benar-benar ada bendanya dulu deh kalau sama anak-anak gitu. Nah mengenal pecahan juga sama. Jadi kita bisa pakai apa ya buah-buahan gitu yang ada di rumah atau makanan apa gitu yang bisa dibagi-bagi ya. Nanti kita ajarkan kepada anak bahwa pecahan itu misalnya 1/2, 1/2 itu jadi kamu punya 1 terus dibagi 2.
Nah, jadi ini 1/2, ini 1/2. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi sepertinya akan lebih mudah dipahami sama anak ya, konsep, konkret ini karena, jadi anak tidak harus membayangkan dengan sulit karena bendanya udah ada di depan mata, seperti itu. Nah, contoh permainan selanjutnya, ini ada yang matematik ya, mencocokkan angka sesuai dengan jumlahnya. Jadi nanti kita bisa pakai printable seperti ini atau gambar sendiri juga boleh ya, kalau bundanya kreatif itu pasti lucu-lucu banget deh mainnya. Nah, jadi, bisa pakai jepitan kayak gini, atau pakai jepitan, yang ada di rumah atau pakai tanda, seperti apa gitu loh, pokoknya yang ada di rumah lah ya. Dikasih tanda gitu bahwa, oh ini, gambarnya jumlahnya ada 1 gitu. Oh ini, jumlahnya ada 3 misalnya gitu. Nah anak nanti kan tinggal dia menghitung jumlah, bendanya, nanti dikasih tanda tuh itu jumlahnya ada berapa. Nah ini untuk mengenalkan, angka tuh. Jadi angka 1, 2, 3 sampai 9 itu, kita bisa pakai ini juga. Nah selanjutnya, ini adalah konsep panjang pendek. Nah, kita bisa sediakan, stick seperti ini ya, nanti kita, kasih lihat, "Nah, ini tuh namanya panjang, ini tuh stick-nya tuh pendek, jadi yang ini panjang, yang ini pendek," kayak gitu. Nanti ditanya, "Yang mana yang lebih panjang?" Nah, nanti anak, menunjukkan yang mana gitu. Sebenarnya nggak harus pakai stick ya, bisa pakai apapun aja yang ada di rumah. Oh, kalau, sekolah anak saya tuh jadi dia pakai wortel. Jadi sebelum sekolah dimulai itu, gurunya suruh saya untuk memotong wortel yang satu panjang, yang satu, pendek gitu. Nanti dikasih lihat sama anaknya, terus anaknya suruh lihat seperti apa bentuk wortelnya, ada yang panjang, ada yang pendek, nanti dia, "Mana yang panjang? Angkat angkat yang panjang," gitu nanti, "Ini yang panjang," gitu. Terus, "Mana yang pendek? Ini yang lebih pendek," kayak gitu. Jadi bisa mengenal hal seperti itu dengan cara yang menyenangkan, kayak gitu. Selanjutnya, ini area pembelajaran yang culture ya. Kegiatan yang dapat mengenalkan anak dengan lingkungan di sekitar mereka, bisa keluarga, lingkungan yang terdekat, bahkan negara maupun, dunia ini. Nah, area pembelajaran budaya ini ada beberapa sub-area ya, ada botani atau tumbuhan, zoologi atau hewan, geografi, dan sejarah. Nah, kita lihat permainannya seperti apa. Nah, ini kita sebenarnya kalau pagi-pagi gitu ya, bingung anak tuh di rumah ngapain ya, udah kita ajak keluar aja kalau misalnya di luar sekiranya sepi ya, kita ajak keluar terus, kita lihat ada tanaman apa ya di luar gitu, kita bisa coba ambil beberapa, jenis daun yang berbeda, lalu nanti kasih lihat kepada anak bahwa, oh ini ternyata tiap, apa namanya, tiap tumbuhan itu bentuk, daunnya berbeda-beda loh, oh ini daun singkong seperti ini, daun pepaya seperti ini, pepaya Jepang seperti ini, beda. Nah terus nanti kalau misalnya anaknya sudah lebih, apa ya namanya, di atas 6 tahun kan udah masuk sekolah SD ya, biasanya kan mereka udah mulai dapat tuh, eee, jenis-jenis daun itu seperti apa, kayak yang menjari, ada yang melengkung, ada yang kayak akar tunggal, kayak gitu ya. Nah kita bisa, eksplorasi sendiri nih keluar rumah gitu, supaya anak juga, oh ternyata tidak hanya lihat dari gambar gitu, ternyata kita juga bisa, lihat, realnya seperti apa, jadi mereka juga bisa lebih paham. Jadi, anak memahami gitu, jadi bukan hanya menghafal ya kalau sekolah itu, dengan cara seperti ini. Nah, selain itu biar lebih menyenangkan, setelah kita ambil-ambil daunnya, nanti kita pakai, cat air. Kita sediakan cat air, kita sediakan kertasnya, nanti cat airnya oles gitu ya ke daun, lalu kita tempelkan ke kertasnya. Nanti tuh, apa namanya, struktur dari garis-garis daunnya itu kan kecetak gitu di kertasnya. Jadi ini sekalian art juga buat anak gitu. Pasti anak-anak seneng banget deh. Jadi kita ajak keluar, mereka seneng kan main di luar, kita coba ambil beberapa daun, lalu setelah, belajar sedikit gitu, kita ajak untuk bermain, lips art ini.
Itu biasanya akan lebih menyenangkan sih dan lebih masuk gitu ketika kita menjelaskan. Nah, selanjutnya ini adalah mengenal pulau dan mencocokkan bentuk ya. Yang ini pulau-pulau di Indonesia itu kan banyak, jadi kita bisa mengenalkan dulu pertama bahwa ini adalah apa namanya, Pulau Sulawesi misalnya, ini adalah pulau apa namanya, Jawa seperti itu, atau negara juga bisa ya. Lalu, setelah kita kenalkan terus dicocokkan, bentuk-bentuk pulaunya mana, yang sama bentuknya, kayak gitu. Selanjutnya juga yang mengenal benua, kan benua tuh ada beberapa juga ya. Nah, bisa pakai ini, nanti bisa pakai yang kata-kata yang seperti tadi di awal caranya. Nah, printable-nya tuh nggak harus gambar sendiri, udah banyak yang nyediain, salah satunya indonesiamontessori.com ya. Kalau kayak saya nih, nggak bisa gambar, nggak usah susah gitu untuk, "Aduh gimana ya cara gambar, pulau?" Nggak usah, udah ada, printable-nya, nanti kita tinggal nge-print aja, gitu. Nah, ini yang terakhir adalah Islamic Studies ya, kegiatan yang berhubungan dengan pembiasaan dan pengenalan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendekatan pendidikannya tetap menggunakan kelima area Montessori, tapi fokus pada aspek perkembangan spiritual agama Islam pada setiap kegiatannya. Nah, karena kewajiban orang tua dan guru yang paling utama adalah mengenalkan aspek nilai agama dan moral, penanaman akidah dalam setiap kegiatan yang dilakukan bersama anak, jadi itu adalah kunci dalam mengaplikasikan kegiatan ini. Jadi, kita sebagai orang tua kan emang punya tanggung jawab ya untuk, eee, apa namanya, menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita. Nah, caranya tidak harus strict gitu, anak duduk terus kita, ngomong kayak gitu, tapi kita bisa juga dengan ajak, anak-anak bermain tapi tetap, sambil mengajarkan nilai-nilai agamanya gitu. Permainannya seperti apa? Yang pertama, ini, kalau anaknya udah bisa mengenal simbol ya, bisa mengenalkan huruf hijaiyah dengan, flashcard seperti ini. Nah, ada nih namanya, knock knock games. Teman-teman ada yang tahu nggak namanya knock knock games itu apa? Jadi, nanti kita bisa pakai flashcard seperti ini, setelah dijelaskan ya misalnya, "Nah ini tuh namanya A ya, huruf hijaiyahnya namanya A, ini ba, ini ta," misalnya. Nanti tutup di meja misalnya printable-nya, atau flashcard-nya, nanti kita ketok, tok tok, terus dibuka, ini huruf apa ya? Kayak gitu. Nanti tok tok lagi, ini huruf apa ya? Kayak gitu. Nanti anak lebih tertarik sih biasanya karena, "Oh, kita main knock knock games yuk," kayak gitu. Tapi, bisa sambil dia mengetahui bahwa, di dalamnya ada, gambar apa ya, kayak gitu. Biasanya sih lebih masuk ya dibandingkan kalau kita ngajarin strict banget gitu pakai buku, terus, anak-anak disuruh duduk dengan, diem aja gitu tanpa ada games-nya. Nah, kalau ini biasanya sih lebih menyenangkan nanti, eee, kalau misalnya kayak lupa-lupa gitu kan jadi anaknya juga ketawa-ketawa, seperti itu. Nah, selanjutnya ini mencocokkan silsilah keluarga Rasulullah, bisa pakai kayak apa ya ini, Lego ya, semacam Lego gitu nanti, dipisah. Ada nama gitu, terus ada ayah, ada ibu, ada paman, dan istri gitu misalnya atau anak-anak, nanti ditulisin namanya ada, siapakah beliau, dalam silsilah keluarga Rasulullah gitu. Nah, tentu saja anak tidak mungkin langsung tahu ya, jadi kita cerita dulu, sebelum kita bermain ini, kita harus cerita dulu sama anak bahwa Rasulullah itu keluarganya siapa aja, kayak gitu. Nah, ini adalah cara untuk semacam reviewnya aja gitu buat anak-anak, seperti itu. Selanjutnya ini, contoh permainan selanjutnya. Nah, yang biasanya ini nih yang suka anak-anak bingung. Kalau Ramadan, kan nggak ada ya di kalender gitu misalnya, Januari, Februari, Maret, April gitu kan, eee, apa namanya, suka bingung gitu anak, "Ini bulan apa sih Bunda?" Misalnya, "Ini bulan Ramadan." Mana, nggak ada gitu. Nah, kita bisa jelaskan bahwa itu tuh, apa namanya, tahun Hijriah loh, dan yang ini tahun Masehi. Nah, caranya seperti ini, kita buatkan tulisannya nanti, oh Januari itu, sama dengan Muharram, oh Februari itu sama dengan Safar, Maaf, kayak berarti gitu. 2 menit lagi boleh ya?
Oke, Boleh, ya, makasih. oke. Nah, yang selanjutnya ini mencocokkan kata dengan bahasa Arab ya, pakai jepitan kayu kayak gitu. Ini review juga sama. Nah, ini pengenalan aja sih. Kalau tadi kan kita belajarnya apa namanya? Pakai yang semua yang ada di rumah. Nah, sebenarnya Montessori juga punya alat khusus loh untuk pengenalan kepada anak-anak tuh. Kayak ini ada sandpaper untuk belajar bahasa, ada pink power juga untuk sensorial ya, sama Knobslider itu sensorial juga sama. Yang ini geometrik juga sensorial, wooden smell. Kalau tadi kita pakai yang ada di dapur, nah ini dia juga punya sebenarnya aslinya. Kayak color box gini juga untuk visual perception, kayak gitu udah ada. Nah ini untuk belajar matematika ada namanya BEADS. Jadi dia tuh 1, 10, 100, 1000. Jadi kalau di Montessori setelah 10 itu nggak 11, langsung ke 100. Setelah 100 itu belajar 1000 kayak gitu. Nah ini ada soundbox juga sama Beric tablet buat apa namanya berat, ringan, sama sedang. Gitu. Dan nih bagaimanapun ibu adalah madrasah pertama bagi anak dan anak-anak tuh sebenarnya seneng loh interaksi sama orang tua. Jadi ayo dampingi anak belajar dengan cara yang menyenangkan di setiap periode usia tahapan perkembangan anak. Jadi jangan apa ya bingung gitu anak ada di rumah tuh jangan bingung, ajak main aja dengan bermain apapun dia tetap bisa belajar dan mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Nah, mari bangun bonding dan optimalkan kecerdasan anak-anak dengan bermain Montessori. Selamat bermain.